Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia. Boleh nggak sih tanaman hias itu menggunakan media tanam air? Nah, itu banyak sekali ya teman-teman yang WA saya atau DM saya, yaitu bertanya tentang, Bang, gimana sih kalau misalkan media tanam pada tanaman janda bolong nih, atau tanaman sirih gading, atau tanaman hias yang lainnya yang menggunakan media tanam air? Karena untuk pengembangbiakan seperti halnya tanaman janda bolong, sirih gading itu kan bisa menggunakan sistem stek. Sistem stek itu seperti apa sih? Yaitu misalkan kita potong pada bagian dahannya, lalu kita celupkan pada air, maka lama-kelamaan dia akan keluar akarnya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh air dijadikan sebagai media tanam pada tanaman-tanaman hias tersebut untuk selamanya? Apakah akan bisa subur, bisa biasa aja, atau bahkan menjadi mati? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini saya akan kasih contoh ya, yaitu pengembangbiakan pada tanaman sirih gading. Dan di situ nanti akan saya jelaskan untuk jangka panjang seperti apa. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Ini dia guys liputannya. Nah, sekarang saya akan melakukan uji prakteknya ya, agar teman-teman lebih paham lagi, karena akan lebih detail lagi tentunya. Nah, di depan saya ini saya sudah siapkan ya sebuah botol dengan air di dalamnya, air bersih ya tentunya. Lalu kemudian saya juga sudah menyiapkan dari batang tanaman sirih gading ya. Nah, ini dia tanaman sirih gading yang saya potong langsung dari batangnya ya. Ini saya potong di sini tek. Nah, hasilnya seperti ini ya. Itu dia. Ini ada dua, ini satu lagi sama ya. Nah, ini teknik ini adalah pengembangbiakan dari tanaman sirih gading dengan cara stek ya, yang saya akan masukkan ke dalam media tanam air. Nah, sekarang saya masukkan ya untuk batang tanaman dari sirih gading ini. Nah, kita pangkas ya bagian daun bawah-bawahnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam media air seperti ini. Nah, ini dia ya. Biasanya nih dengan menggunakan teknik seperti ini, sekitar 1-2 minggu ke depan nanti tanaman sirih gadingnya bagian bawahnya ini akan keluar akar ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah boleh selamanya kita menggunakan media air untuk tanaman hias sirih gading ini dibandingkan dengan media tanah dan air? Itu akan lebih subur dengan menggunakan media tanah ya. Karena kalau menggunakan media air statis atau air yang berdiam seperti ini, itu asupan oksigen untuk tanaman hiasnya itu kan sedikit sekali ya guys. Jadi tanamannya akan kurang subur, sekalipun akan diberikan pupuk di media air seperti ini ya. Beda cerita kalau misalkan kita menggunakan sistem hidroponik ya, yaitu air yang dialirkan. Karena kalau air yang dialirkan itu mengandung oksigen. Jadi kesimpulannya menurut saya, menanam dengan media air statis atau air yang diam seperti ini dibandingkan dengan media tanah atau media yang padat, saya akan lebih memilih media tanah atau media yang padat guys. Tapi kalau teman-teman tetap kekeh untuk menjadikan air sebagai medianya, saya punya triknya nih supaya menggunakan media air yang statis atau tidak bergerak, tapi tanamannya juga tetap subur seperti kita menanam di media tanah atau media padat. Nah, begini caranya. Tonton terus ya videonya sampai berakhir. Check it out. Ini saya sudah siapkan ya botol kosong seperti ini. Nah, kemudian kita potong ya bagian sininya. Nah, sebelah sini dengan menggunakan pisau yang tajam. Oke, yuk kita mulai. Nah, baik guys, ini sudah kepotong ya seperti ini. Jangan lupa tutupnya kita pasang lagi ya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya saya akan melubangi bagian sini ya dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Nah, lanjut ya. A few moments later. Nah, lihat ya. Ini bagian bawah sini saya lubangi dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan ya. Nah, ini sekitar bagian bawah botolnya atau bagian atas ya. Nah, ini bagian atas botol sebelah sini saya lubangin, nanti akan seperti ini, dibalik seperti ini ya. Nah, tujuan dari dilubangi seperti ini apa? Tujuannya adalah agar oksigen bisa masuk ke dalam akar. Seperti yang saya bilang tadi, kalau menggunakan media air langsung, oksigen akan susah untuk masuk ke dalam perakaran guys. Makanya tanaman akan kurang maksimal dalam tingkat kesuburannya. Nah, untuk bagian tutup botolnya, ini saya juga sudah lubangi ya dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Nah, seperti ini. Kalau sudah dilubangi seperti ini,
saya masukkan kain ya. Kain yang mudah menyerap air atau dengan sumbu kompor ya, juga bisa. Nah, sekarang bagian botol atasnya ini saya masukkan dengan media tanam ya. Media tanam yang saya gunakan adalah sekam bakar dan pupuk kandang. Nah, oke ya, langsung aja. Ini bagian bawahnya saya isikan air seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini dia. Lalu kita siram lagi dengan air seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap ya untuk dimasukkan misalkan dengan potongan tanaman sirih gading tadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nantinya 1-2 minggu ke depan tanaman sirih gadingnya akan keluar akar dan kita tidak perlu pindah tanam lagi ya. Kita bisa meneruskan seperti ini dan tanamannya akan tetap subur. Selain sirih gading, kita juga bisa menggunakan tanaman yang sudah ada akarnya seperti ini. Misalkan ini adalah anakan tanaman keladi ya. Nah, ini udah ada akarnya, lihat. Ada umbinya dan akarnya, kita bisa masukkan langsung seperti ini. Kita masukkan ya ke dalam media tanamnya. Nah, itu dia guys. Wow, cantik bukan? Untuk pemupukannya gimana? Nah, untuk pemupukannya sangat mudah ya. Kita tinggal angkat bagian atasnya seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan dengan larutan misalkan pupuk AB Mix seperti ini ya. Ini adalah pupuk AB Mix yang saya pakai, kebetulan sudah mulai habis nih. Nah, ini dengan penggunaan pupuk AB Mix ini seperti penggunaan pupuk hidroponik pada umumnya ya, atau juga dengan menggunakan pupuk organik. Nah, ini dia pupuk organiknya. Kedua pupuk ini yaitu AB Mix dan pupuk organik bisa didapatkan ya di toko online saya. Silahkan WA aja di 0812 874 741. Nah, sekarang saya akan praktek untuk pemupukannya ya. Nah, ini dia airnya. Kemudian kita masukkan untuk pupuk organiknya. Nah, seperti ini ya. Kita berikan 1 tutup botol aja. Nah, oke guys, ini ya. Nah, itu dia. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam media airnya. Nah, seperti ini ya. Kalau airnya udah mulai habis, kita bisa menggantinya dengan air baru ya. Dengan larutan baru, pupuk dan air biasa. Oke ya, sampai di sini semoga paham. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.